yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Ajaiblah kasih-Mu, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Besarlah kuasa-Mu. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Besarlah kuasa-Mu. Ya Bapa dalam surga, saat ini kami akan melanjutkan untuk mendengarkan sharing firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu, Pak Pendeta Joni Kilapong. Tuhan sertai beliau ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara dan Kau memberkati bagi kami, anak-anak-Mu yang mendengarkan. Bukakan hati, akal budi kami Tuhan, agar kami boleh mengerti, bahkan kami boleh melakukan firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semua. Shalom. Shalom. Iya. Ya, kita selalu sharing ya. Oke. Di dalam hidup ini selalu kita berjumpa dengan dua hal, dua pasang, dua paket. Kalau ada siang pasti ada malam. Kalau ada suka pasti ada duka. Dan kalau dalam kehidupan, kalau bicara tentang otak, ada namanya pikiran rasional, ada pikiran emosional. Dan kalau bicara juga tentang jenis kelamin, ada laki, ada perempuan. Dan berbagai macam contoh yang lain yang menggambarkan bahwa dalam kehidupan ini ada paket pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, tetapi pada waktu penciptaan sebenarnya tidak ada pasangan yang dapat mendampingi kesucian selain kesucian sendiri. Artinya kalau suci dan dosa itu bukan paket. Bisa mengerti ya? Kesucian ya kesucian. Kesucian tidak dapat dipasangkan dengan dosa. Nah, tapi ketika manusia dalam dosa, maka ada yang namanya pola Allah membentuk manusia agar bisa dikembalikan pada rancangan Tuhan semula. Kalau kita melihat ternyata ketika manusia dalam dosa, maka ada namanya penurunan kualitas. Roma pasal 3:23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya kualitas manusia turun. Apa yang menurun? Yang menurun adalah standar yang berhubungan dengan kasih menurun ya ke bawah.
dia turun kelasnya, turun standarnya, kesucian juga turun, dan yang berhubungan dengan hal-hal yang ditetapkan Tuhan untuk kita bisa mencapai. Ketaatan juga nggak sempurna. Dedikasi, ketaatan, kesucian itu nggak sempurna. Maka harus dikembalikan. Nah, bagaimana cara Allah mengembalikan setelah jatuh dalam dosa? Maka kalau Anda belajar bahwa ketika manusia dalam dosa, bumi dikutuk. Jadi bukan kita yang dikutuk ya. Salah itu. Jadi yang benar adalah bumi yang dikutuk, tumbuh anak duri, sehingga kita mencari hal-hal yang dapat melanjutkan kehidupan itu dengan susah payah. Nah, sebelum manusia dalam dosa itu bumi itu tidak dikutuk. Makanya manusia itu bisa bekerja dengan produktif, pekerjaan yang dikerjakan itu dengan senang hati, bukan dengan susah payah. Nah, setelah jatuh dalam dosa, maka ada pola Allah yang berubah untuk memproses ulang. Dalam bahasa saya, memproses ulang. Memproses ulang gambar yang rusak itu. Ya, pikiran yang rusak itu, perasaan yang rusak itu. Pikiran yang telah diperdaya harus dikembalikan. Perasaan yang telah diperdaya oleh iblis harus dikembalikan. Bagaimana cara mengembalikannya? Maka ada namanya paket kehidupan yang wajib, mutlak, saya dan Anda akan alami. Semua manusia pasti akan mengalami yang namanya testing dan temptation. Ujian. Tetapi ujian itu hanya dapat kita lalui atau kita hadapi dengan cara berpikir yang benar. Makanya harus dibaharui cara berpikir, harus dibentuk perasaannya agar perasaan yang kita produksi adalah perasaan yang berasal dari perasaan Kristus. Makanya Paulus bilang, hendaklah dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bagaimana Tuhan mengembalikan kasih kita yang sudah menurun kualitasnya, agar kasih kita seperti kasih Yesus. Jadi mengasihi Allah sempurna, mengasihi sesama juga sempurna. Nah, sekarang kita belajar mencoba meneliti hidup kita masing-masing. Atau hidup orang lain yang kita amati. Di manakah kita bisa menimbun atau menggali dan menimbun sumur air kasih yang sempurna. Misalnya kalau kita lihat orang susah, kita langsung berbelas kasihan. Di mana itu? Tempatnya itu di mana? Adakah orang lahir yang sudah jatuh dalam dosa ya, tanpa dia pernah diproses, waktu dilihat orang susah langsung dia berbelas kasihan? Nggak ada. Nggak bisa. Anda tidak bisa memiliki belas kasihan kepada orang yang susah kalau Anda tidak pernah mengalami kesusahan. Betul? Makanya ketika kita diberikan kesempatan untuk mengalami masa-masa kekurangan yang begitu panjang, itu adalah cara Allah untuk bisa memproses ulang agar kasih kita disempurnakan. Karena hanya orang yang pernah mengalami kekurangan panjang yang akan memiliki belas kasihan yang besar kepada orang-orang yang susah. Makanya Bapak rohani kita, Pak Yaras, itu sangat mudah berbelas kasihan kepada orang. Kenapa? Karena beliau mengalami masa kekurangan yang panjang sekali. Itu cara Allah. Nah, kalau Anda sudah mengerti ini, Anda tidak akan pernah menengging penderitaan. Anda tidak akan pernah menengging kekurangan. Nggak akan pernah. Contoh yang kedua. Di mana ke tempat di mana kita bisa memberikan penghargaan kepada orang itu setinggi seperti Allah atau Yesus menghargai manusia? Di mana? Di tempat-tempat di mana Anda dan saya direndahkan bertahun-tahun, direndahkan berkepanjangan. Itu namanya bittersweet. Ketika Anda pernah mengalami dua peristiwa
peristiwa yang menyakitkan dan peristiwa menyenangkan itu pertemuan dua emosi, ya, dua peristiwa pahit dan manis yang akan membentuk setiap orang menjadi serupa dengan Yesus, membentuk setiap orang memiliki pikiran dan perasaan Yesus. Perasaannya perasaan yang benar, bukan perasaan palsu. Senangnya senang sesaat, bukan itu. Bahagianya bahagia fana, enggak begitu, ya. Makanya Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, kamu dipanggil bukan hanya untuk percaya, tapi untuk menderita bersama Kristus. Nah, Anda harus bedakan mana penderitaan yang Anda dan saya alami karena melakukan kebenaran, karena melakukan kehendak Allah, karena memikul tanggung jawab pekerjaan Tuhan, dengan penderitaan karena dosa. Itu bukan kalau Anda menderita karena dosa, itu bukan penderitaan di dalam Tuhan, tetapi hukuman. Beda ya. Itu hukuman namanya. Seperti Israel memberontak di padang gurun. Nah, jadi bittersweet itu adalah memang harus kita alami semua. Kita akan mengalami masa-masa pahit dan fase-fase manis. Itu sudah paket, nggak bisa enggak. Yang ketiga, tadi kan contoh pertama, orang berbelas kasihan karena telah mengalami kekurangan panjang. Yang kedua, orang menghargai orang lain seperti Allah menghargai. Dia telah direndahkan bertahun-tahun, ya, berkepanjangan. Yang ketiga, orang yang memiliki pengampunan yang besar, orang ini pasti telah memiliki banyak dosa dan telah mengalami yang namanya mengalami masa-masa di mana orang mengampuni dosa-dosanya. Orang memaafkan setiap pelanggaran dia. Banyak sekali dosanya, dan orang lain yang menjadi korban kesalahan orang ini mengampuni dia, memberikan maaf kepada dia. Maka dia pasti akan memiliki yang namanya pengampunan yang besar. Dia akan mudah menerima kesalahan orang. Dia akan mudah menerima kekurangan orang. Dia akan mudah memberikan pengampunan kepada orang lain. Jelas ya? Ini jelas kan? Jadi mustahil kita menjadi serupa dengan Yesus kalau kita tidak pernah mengalami apa yang Yesus alami. Dan Yesus mengalami sama kita. Makanya dia telah dicobai seperti kita, betul? Tapi dia tidak berbuat dosa. Untuk apa? Membentuk perasaannya, agar perasaan yang bertumbuh dalam perasaan Yesus, perasaannya perasaan Allah, perasaan Elohim Yahweh, bukan perasaan manusia. Dengan cara apa? Dengan cara diizinkan oleh Elohim Yahweh, Yesus mengalami penderitaan berkepanjangan. Betul? Bisa mengerti? Paham nggak ini? Paham nggak kira-kira? Paham ya? Coba jujur, kapan Anda mulai mengenal Tuhan dengan benar? Anda tercelik, aduh, ternyata begini. Pasti ketika Anda mengalami masa-masa sulit, betul? Dan Anda bisa melewati. Paham ya? Nah, makanya kita, kalau kita sudah mengerti ini, Anda tidak akan pernah mudah untuk bisa menjatuhkan atau memvonis kesalahan orang lain. Orang lain ini yang menyebabkan saya gagal, orang lain menyebabkan saya menderita, apalagi menyalahkan orang tua. Gara-gara orang tua saya ini miskin, maka saya ini miskin. Gara-gara orang tua saya ini begini, macam-macam. Iya. Kita akan lebih dewasa, lebih matang, lebih bijaksana. Misalnya dengan peristiwa Pak Eras, sakit begini. Ada orang-orang yang menyalahkan A, B, C, D. Karena mereka tidak mengerti. Pasti kurang mengerti, kurang paham, kurang bijaksana, kurang tua usia rohaninya. Ya. Maka yang ada adalah cepat memvonis, cepat menyalahkan orang. Kalau Anda membaca dalam Alkitab, semua tokoh Alkitab mereka mengalami bittersweet, betul? Semua. Setuju ya? Kesimpulan hidup itu cuma itu aja, bittersweet, pahit manis, betul? Dan itu kurikulum kehidupan. Makanya kalau ada orang berpikir bahwa
Waktu jadi orang Kristen langsung enak, wah nggak ngerti dia. Dia nggak ngerti, nggak mengerti sama sekali. Jadi orang yang memiliki belas kasihan itu, orang itu sudah mengalami masa kekurangan yang panjang. Dia kekurangan uang yang lama. Sering gak ada duit. Iya. Dan ketika dia melewati masa-masa itu, dia akan sangat mudah untuk membantu orang lain. Dia sangat mudah untuk berbelas kasihan kepada orang lain. Jelas ya? Jelas? Ya. Lalu yang berikutnya, sekarang itu kan bicara tentang pahit manis dalam kehidupan. Dan itu adalah hal-hal yang membentuk perasaan. Jadi waktu kita mengalami penderitaan, perasaan kita sakit, betul? Kecewa, betul? Susah bahagia, susah senang. Tapi ketika kita bisa melewati, wah senang minta ampun. Ketika kita bisa menolong orang lain, wah kita senang minta ampun. Betul? Jadi perasaan itu betul-betul terus bercampur ya. Pertemuan dua perasaan. Ya. Dan itu justru itu adalah proses pendewasaan sebenarnya. Bisa mengerti ya? Nah, tetapi bagaimana dengan perubahan pikiran? Nah, perubahan pikiran ini itu akan lebih cepat bukan ketika Anda belajar teologi. Justru sama ketika Anda mengalami masa kekurangan. Saya melihat banyak orang belajar teologi tapi lambat matangnya. Pelit, egois, ya. Mohon maaf ya. Cara berpikir pendek. Tapi pengetahuan teologi banyak dia. Kenapa? Sebenarnya kalau mau jujur ya, pengetahuan teologi itu hanya bentuk pikiran, tetapi tidak bisa menyempurnakan pikiran. Bisa mengerti? Membentuk pikiran iya, mencerdaskan pikiran iya, tapi tidak pernah bisa menyempurnakan pikiran kita seperti Kristus. Yang bisa menyempurnakan kita adalah ketika kita melakukan kehendak Allah, melakukan kebenaran, memikul tanggung jawab pekerjaan Tuhan, yang seharusnya, misalnya kalau tanggung jawab itu kita tidak perlu pikul, kita berusaha untuk mikul. Itu cepat sekali disempurnakan. Kamu cepat tua, bisa ngerti nggak? Itu kayak anak umur 12 tahun, ditinggal oleh orang tua, mau tidak mau dia harus pikul. Dia harus kerjakan banyak hal, betul ya? Dia dipaksa untuk dewasa. Mencari uang sambil sekolah, betul? Betul ya? Beda dengan anak yang sampai umur 20 tahun mesti tinggal orang tua. Orang tua yang penuhi terus. Nah, penderitaan itulah yang cepat menyempurnakan cara berpikir seseorang. Amin. Paham gak ini? Jadi kalau ada orang belajar teologi suara kebenaran, tapi tidak mau mengambil tanggung jawab untuk berkorban demi pekerjaan Tuhan, dia mungkin berpikir dia pintar. Dia mungkin berpikir dia itu sudah mengerti kebenaran. Tapi sebenarnya pikirannya nggak sempurna seperti Kristus. Kenapa? Kesempurnaan itu ada pada waktu Anda bertanggung jawab, mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, berkorban dalam pekerjaan Tuhan, atau Anda menambah step lebih apa? Yang bukan tanggung jawab Anda bilang, aku mau tanggung Tuhan. Amin. Amin. Aku mau tanggung Tuhan. Nah, itu Anda mempercepat. Anda sedang menciptakan satu alat untuk mempercepat kedewasaan dan kesempurnaan pikiran Anda seperti Kristus. Paham ya? Apakah pada waktu kita mengambil tanggung jawab dan kita susah payah memikulnya, perasaan kita menyakitkan, perasaan kita sering cemas, sering tegang, karena apa? Ini bisa nggak kita kerjakan ya? Apakah tidak ada kebahagiaan? Justru kebahagiaan kekal itu sedang kita produksi di dalam kecemasan, ketegangan ketika kita mengerjakan tanggung jawab yang besar yang sebenarnya bukan bagian kita, tapi kita mengambil. Saya mengalami. Ya, harusnya kita begitu. Jadi ada dua perasaan di situ. Perasaan tegang kalau nggak bisa kita kerjakan, tegang kalau kita nggak bisa pikul, tegang kalau kita nggak bisa selesaikan, sering kekurangan. Kenapa? Ya berbagi lebih, karena kita mengambil tanggung jawab lebih. Maka harusnya jatah itu buat diri kita berbagi dengan orang-orang yang tidak perlu kita tanggung. Apakah ada perasaan-perasaan yang bahagia seperti Kristus merasakan kebahagiaan
kebahagiaan kekal itu? Ya, tetapi tidak saat itu. Dan setelah melewati, maka kita akan memiliki kebahagiaan kekal yang tidak bisa ditipu dengan kebahagiaan fana. Anda tidak akan bisa ditipu. Matamu tidak akan bisa ditipu dengan hal-hal yang misalnya, oh kayaknya enak juga kalau hidup seperti dia ya. Kayaknya nggak ada tanggung jawab, kayaknya nggak ada tekanan, cuma hidup untuk diri sendiri. Oh enggak, itu nggak mungkin kita tertarik. Kayaknya enak juga ya, bisa nggak usah berbagi dengan orang, pakai untuk diri kita sendiri aja, jalan-jalan kemana segala macam. Kita nggak akan tertarik. Kenapa? Perasaan kamu yang sudah dibentuk oleh penderitaan yang menghasilkan kebahagiaan kekal seperti apa yang dirasakan Kristus, itu modal kekal yang bisa membuat matamu itu dewasa dan matang, matamu tua melihat, oh ternyata ini. Anda lihat nggak? Anak-anak umur 5 tahun, dia kan mudah terpengaruh dengan tawaran-tawaran, betul? Betul ya? Mata dia akan lihat, mami, beli permen, mami ini. Matanya mata keinginan, bukan mata kebutuhan. Kalau kita bukan lagi mata keinginan, mata kebutuhan, tapi mata apa? Mata jiwa-jiwa, mata belas kasih, menolong orang aja udah. Menolong orang. Ada Joyce ya, Dian? Joyce, halo. Lama tak jumpa Joyce ya. Oke, sampai sini dulu ya. Monik, kalau mau sharing silakan. Tapi saya khawatir ada yang kurang paham ini. Paham nggak? Paham nggak ini? Ayo teman-teman, Paham nggak? kita pause dulu ya. Ada yang mau bertanya nggak nih? Silakan. Nih poin-poinnya. Biar kita bisa sharing dua arah ya Pak Juni ya. Iya, betul. Karena ini kan bukan gereja ya. Ayo kita ngingetin lagi ya. Home ini bukan gereja. Kalau di gereja kalian nggak bisa nanya. Pak Juni kalau di MAG atau di mana nggak bisa nanya. Di YouTube nggak bisa ditanya ya. Mumpung di sini, ayo kita tanya nih ya. Ditanya dan dijawab langsung sama Pak Juni. Ayo yang mau tanya. Ya, sambil menunggu, saya nanya juga Pak Joni. Silakan, Lius. Ya, jadi kita diingatkan lagi ya bahwa penderitaan itu Alkitab telah berkata penderitaan mendatangkan tahan uji. Ya. Dan ternyata memang kekristenan hari ini bisa dibilang memang yang dibilang mengalami dekadensi karena kekristenan itu sebenarnya memang udah bercampur dengan paham dari kemakmuran ya. Betul. Ini Prosperity masifnya, gospel. ya masifnya adalah gini, kemakmuran yang kita tahu tentang mujizat mungkin itu kelihatan banget ya. Tetapi ternyata beberapa dari kita pun masih banyak berdoa untuk kemakmuran dalam konteks kita keluar dari masalah cepat. Nah ini gimana Pak Joni ini? Ya. Buat kita tuh supaya menyadari bahwa kalau kita kadang-kadang yang tadi Pak Joni sudah sampaikan gitu, kita pengen buru-buru masalah itu selesai. Itu sebenarnya kita bermasalah dengan iman kita. Kalau kita pengen selalu buru-buru, Tuhan angkat aku dari masalah. Nah itu gimana nih? Ya ini bagus sekali, Lius ya. Jadi kalau kita pernah melihat bahwa sesuatu yang tidak matang tentu itu akan membahayakan, betul? Yang kedua, sesuatu yang tidak sempurna pasti tidak akan bisa diharapkan bekerja maksimal, apapun itu. Makanya manusia itu makhluk progresif. Arti makhluk progresif itu perubahan secara bertahap. Yesus pun tunduk pada hukum progresivitas. Lukas pasal 2 ayat 52. Maka Yesus semakin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan bertambah kuatnya, dan makin dikasih oleh Allah manusia. Kalau Anda melihat, kalau telur ayam itu nggak matang pada waktunya, kita langsung pecahin, dia nggak bisa jadi, betul? Setuju ya? Lalu yang berikutnya, semua yang kurang-kurang, misalnya konstruksi bangunan 10 lantai, ternyata dalam gambar itu harusnya itu fondasinya itu harus dalam fondasi itu harus minimal 3 meter atau 5 meter minimal. Ternyata dikurangi sama kontraktor. Hanya dibangun sepanjang 2 meter. Kira-kira membahayakan nggak? Sangat membahayakan. Sangat membahayakan. Dan masih banyak contoh yang lain. Makanya Anda lihat, jagung itu kalau dia akan sampai berbuah, itu pasti 3 bulan setelah tanam, betul? Manusia itu
Ibu-ibu kalau mengandung, melahirkan anak, pasti sudah ada usia 9 bulan 10 hari. Sama. Ketika Anda mengalami penderitaan dan itu proses pembentukan, sudah ada masa usia. Usia di mana waktu itu Tuhan sudah tetapkan. Jangan sampai kita tidak menyelesaikan. Kalau tidak menyelesaikan penderitaan itu, kita tidak akan pernah memiliki yang namanya kesempurnaan. Tidak bisa. Makanya kesalehan itu dicapai oleh ketekunan tahan uji. Itu bicara tentang apa? Kesempurnaan menyelesaikan setiap proses. Paham ya? Nah, kita itu kebanyakan buru-buru. Kenapa kita buru-buru? Tahu nggak kenapa? Karena memang dosa itu selalu berlawanan dengan apa yang namanya, jadi benih dosa berlawanan dengan benih ilahi. Benih ilahi itu dia memiliki proses waktu dalam bertumbuh. Benih dosa, dia tidak akan pernah menghargai proses waktu. Dia keinginannya instan, semuanya instan. Dan keinginannya selalu itu hal-hal yang fana. Sangat menilai itu harus kekal, makanya panjang. Ngerti ya? Dia tidak mudah ditaklukkan dengan hal-hal yang fana, keinginan kenikmatan sesaat. Menilai tidak akan mau. Yang mau itu benih dosa pasti. Nah, kenapa orang bisa senang? Nah, selain benih dosa, maka yang kedua adalah makanan dia dari kecil adalah yang diberi makan oleh orang tua, guru, pendeta, guru sekolah minggu adalah memang makanan-makanan untuk kenikmatan sesaat. Memang itu, jadi kita tidak usah heran kalau jiwanya menginginkan hal itu. Karena apa yang masuk dalam jiwa dari kecil, itu yang akan diproduksi menjadi mindset, akan diproduksi menjadi cara berpikirnya, akan diproduksi menjadi selera jiwanya. Maka hati-hati dengan apa yang masuk. Nah, sekarang begini, kalau kita sudah tahu bahwa memang dunia ini bukan rumah kita, bumi ini bukan rumah kita, memang harus kita ekstrim, sangat ekstrim, untuk mendisiplinkan diri kita hanya untuk memberi makan jiwa kita dengan hal-hal yang kekal aja. Nah, sering kan kita dengar, Pak, bagaimana caranya, Pak? Waduh, Pak, susah banget, Pak. Kiri kanan, muka belakang semua teman-teman saya ini duniawi semua, Pak. Yang bahasa Bapak Eras, mereka itu hidup dalam mimpi. Memang hidup dalam mimpi. Iya, mimpi 70 tahun. Mimpi 70 tahun. Indahnya 70 tahun. Kalau kita kan harus mimpinya indahnya kekekalan, betul nggak? Harus fokus LB3. Nah, yang paling pertama, tidak ada cara lain kalau Anda tidak punya teman atau komunitas yang memang selera jiwanya kekal. Nggak bisa. Zaman sekarang, apalagi Anda masih muda begini, sudah pendeta aja kalau nggak ada teman yang rohani, dia jadi duniawi juga kok. Iya, saya sudah lihat. Yang kedua, Anda harus punya kemandirian spiritual. Jadi tidak bergantung kepada siapapun. Kemandirian spiritual ini itu tidak gampang, tidak mudah. Bagaimana caranya? Anda harus membangun program kemandirian itu. Caranya gimana? Ya, Anda harus disiplinkan dirimu. Pagi-pagi Anda harus cari Tuhan. Tidak boleh Anda buka handphone duluan. Tidak boleh Anda langsung balas WA. Tidak boleh Anda kemana-mana langsung berdoa. Kecuali sudah tidak tahan kencing, ya kencing dulu. Ngerti ya? Harus. Jadi orang Yahudi itu ya, dia punya filosofis begini. Ini orang Yahudi. Otak manusia adalah ruang maha suci Tuhan. Nah, kalau otak manusia ruang maha suci Tuhan, maka yang paling pertama mereka lihat, mereka masukkan dalam otak adalah harus firman, harus Taurat. Jelas ya? Maka harusnya kita begitu. Dan kebanyakan sebenarnya selera jiwa kita ini kenapa duniawi, maunya terus tinggal di sini, itu karena memang konten-konten yang kita lihat, kita dengar, itu semua konten-konten duniawi semua. Anda mungkin agak bingung kalau saya ngomong ini. Saya sangat mengekstrimkan, tidak akan pernah saya mau dengar lagu dunia. Yang kedua, di rumah saya, dan ketika saya berdoa pribadi, atau di sekolah saya, di gereja saya sangat-sangat ketat untuk tidak menyanyikan lagu rohani yang lain. Selain lagu Bapak Eras, Fani, dan Epen. Cuman itu aja. Saya tidak akan pernah nyanyi lagu yang lain. Kenapa? Kalau Pak Joni, kalau lagu rohani yang lain, apa salah? Tidak salah. Tapi saya mau menyanyi lagu rohani yang satu spirit. Yang kedua, saya mau menyanyi lagu rohani yang memang lahirnya di padang gurun, bukan di mall. Cipta lagu bukan di mall.
Yang ngerti nggak? Beda lagu yang lahir di padang gurun di lembah kelam dalam penyembahan dalam hadirat Tuhan dengan lagu yang mengejar setoran, ngerti nggak? Sama-sama lagu rohani, tapi spiritnya beda. Saya sampai saking ekstrimnya saya segitu. Saya sangat ekstrim saya. Dan saya melihat perkembangan kerohanian saya makin ekstrim. Kenapa? Memang gaya hidup saya ekstrim. Anda tidak bisa ekstrim sama Tuhan kalau gaya hidupmu nggak ekstrim. Nggak bisa. Tidak bisa. Ya. Jadi tontonanmu, lagumu, ya, makanan jiwamu itu tidak bisa tidak ekstrim sama Tuhan. Harus ekstrim. Makanya saya sangat ekstrim. Saya sudah nggak ada waktu lagi mau ketemu teman-teman yang nggak jelas lagi untuk nge-hai. Oh, nggak ada. Sudah nggak ada saya. Iya. Sama anak saya aja, saya tidak kalau Jakarta juga tidak sepanjang hari saya ketemu sama anak saya karena dia harus kuliah. Makanya saya harus gunakan waktu dengan baik. Teman-teman saya di Jakarta mau ketemu saya banyak sekali, banyak banget. Saya pikir-pikir untuk apa ini? Saya harus memberikan waktu saya hanya untuk Tuhan dan pekerjaannya. Udah cukup. Saya hidup cuma sekali. Nah, ini harus ekstrim begitu. Nah, lalu bercanda-bercanda. Kalau anak muda itu kan sering bercanda ya. Bercanda-bercanda itu sering nyerempet-nyerempet. Nggak boleh. Ya memang ekstrim. Memang ekstrim ini. Kalau Anda tidak ekstrim, Anda tidak akan pernah, mohon maaf ya, tidak akan pernah memiliki selera jiwa kekal. Anda tidak akan pernah fokus ke LB3. Anda tidak akan pernah bisa menaklukkan kenikmatan dunia. Tidak bisa. Mungkin Anda dengar SK, Anda home tiap minggu. Tapi belum tentu Anda betul-betul memiliki keseriusan untuk pulang ke surga. Sulit. Benar sulit. Sangat sulit. Nah, makanya bangun kemandirian spiritual. Jadi, di mana misalnya Anda kosong ya, Anda kosong. Anda harus tidak boleh yang lain nonton. Anda harus baca Alkitab. Anda harus nonton di khotbah aja. Abam, khotbah Pak Eras. Itu aja udah. Kalau saya begitu, benar-benar. Saya punya banyak kesempatan mau nonton segala macam. Oh, saya nggak mau. Saya disiplinkan diri saya. Makanya khotbah Pak Eras semua saya sudah makan semua. Abam segala macam. Sekarang 1210, walaupun Bapak lagi sakit, ya saya tetap bisa nonton. Iya. Nah, memang harus ekstrim. Nah, demikian dulu nanti kita elaborasi ya. Silakan, Lius. Ayo, yang lain. Ya, tadi sudah disampaikan Pak Joni ya. Yang penting adalah apa? Kita sudah di tempat yang benar, punya komunitas yang mengarah Ya, sama ya, punya betul. spirit yang sama. Dan jangan lupa ya, 2025 kita juga akan kumpul di Jakarta. Nah, tapi kumpul-kumpul kita bukan kumpul-kumpul biasa nih. Ya, kita akan kumpul-kumpul closer ya. Kita akan kumpul lagi 2025 setelah 2 tahun kita nggak kumpul. Ya, kita akan kumpul bareng ya. Nanti semoga bisa ketemu dengan Pak Joni juga di Jakarta bareng-bareng. Siap, siap. Jadi nanti kita akan membicarakan yang lebih lengkap bagaimana pengalaman kita selama ini udah ada di home ya. Gitu. Kita bisa berbagi. Yang kita lakukan apa? Bukan sekedar kita kumpul untuk hahi lagi, tapi kita sama-sama berbagi, sama-sama saling menyemangati bagaimana perjuangan kita bareng-bareng untuk sampai di LB3 dengan perjuangan Ya, masing-masing. Nah, inilah perkumpulan yang benar ya, yang harus kita pertahankan terus. Satu-satunya yang bisa menyemangati kita untuk punya teman yang sama-sama berjuang. Kita nggak sendiri. Kita tahu kita punya penderitaan masing-masing. Dan tadi sudah disampaikan bahwa penderitaan kita itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita makin mandiri. Sampai suatu hari kita nggak butuh lagi pendeta, kita nggak butuh lagi dibimbing. Tapi kita udah tahu bagaimana kita bisa berjalan sama Tuhan langsung. Ya, dan sampai saat itu tiba, pasti kita nggak mungkin jadi sendiri loh. Kita pasti akan tetap ngumpul bareng-bareng dan kita pasti akan ngajak orang bareng-bareng untuk sama merasakan kemandirian kita. Ya, oke, ayo yang mau bertanya yang lain. saya tambahkan sedikit, Lius ya. Jadi, kalau orang belum pernah ketemu Tuhan, dia tidak akan serius hidup suci. Nggak bisa. Makanya sering Bapak Eras sampaikan, kamu harus jumpai Tuhan. Kamu harus temui Tuhan. Nah, kekristenan kita hari ini adalah kekristenan kenapa kurang tajam, kurang militan? Karena sebenarnya kekristenan kita ini banyak yang tidak mendorong jemaat untuk menjumpai Tuhan. Nah, kegagalan orang menjumpai Tuhan, maka pasti gagal untuk menjalani kekristenan yang sesungguhnya. Kenapa? Kalau dia sudah gagal mencari Tuhan, gagal menjumpai Tuhan, saya nggak yakin dia akan bisa hidup serupa dengan Yesus. Nggak mungkin. Kenapa? Allah nggak kelihatan. Lebih kelihatan dunia yang nikmat begini. Tapi kalau Anda dan saya sudah ketemu Tuhan, sudah jumpai Tuhan, yang Maha Agung,
yang maha ajaib, maha suci, maha kudus, yang pemilik alam semesta, kalau Anda sudah berjumpa head to head dengan dia, Anda tidak mungkin tidak takut akan Tuhan, Anda tidak mungkin tidak mencintai Tuhan, Anda tidak mungkin boleh taklukkan dengan kenikmatan dunia. Kenapa? Seperti Paulus bilang, ketika dia berjumpa dengan Kristus, maka semua jadi sampah. Bisa ngerti nggak? Kenapa? Karena sudah berjumpa. Tapi orang tidak pernah berjumpa dengan Kristus, nggak mungkin dia anggap dunia ini sampah. Dia akan anggap dunia ini apa? Ini kenikmatan yang bisa dinikmati luar biasa. Jadi Paulus bisa mengubah perasaan mencintai dunia hanya ketika dia bisa berjumpa dengan Tuhan. Jadi perjumpaan dengan Tuhan mengubah perasaan Paulus yang mencintai, membanggakan hal lahiriah sebelumnya. Langsung kacamata Paulus berubah, maka dia memandang semua yang dibanggakan dulu itu tai semua. Semua itu sampah. Kenapa? Sudah berjumpa. Nah, makanya kita semua harus jumpai Tuhan. Setiap hari harus. Jangan berfantasi tentang Tuhan. Jadi Anda tidak bisa menjumpai Tuhan dalam pengetahuan tentang Tuhan. Anda tidak bisa menjumpai Tuhan di dalam berliturgi. Nggak bisa. Anda betul-betul menjumpai Tuhan di dalam pengalaman hidup. Berjalan dengan dia. Setiap saat. 1 kali 24 jam. Pikiran perasaan kita terkoneksi dengan dia. Betul-betul Anda merasakan kehadirannya dan membuat Anda bergetar dan gemetar. Nah, itu beda. Anda pasti tidak akan mungkin ditaklukkan dengan kenikmatan dunia ini. Jadi, paksa diri untuk menjumpai Tuhan. Paksa diri untuk membangun kamar percintaan dengan Tuhan aja. Kamar dialog dengan Tuhan, kamar persekutuan. Jadi private meeting. Anda harus bangun itu sehingga tidak ada yang bisa mengganggu. Ya. Yang namanya meeting itu tidak mungkin di depan umum. Pasti ada kamar khusus, ngerti nggak? Ya. Orang mau meeting di kamar khusus, bangun VIP. Ya, Kak. VIP room untuk Tuhan supaya kita bisa menikmati pribadinya saja. Ya, kalau kita tidak pernah ketemu dia, kita tidak bisa menikmati pribadinya. Dan kalau kita tidak pernah menikmati pribadinya, kita tidak mungkin membenci kenikmatan dunia ini. Nggak mungkin. Oke, yang lain. Saya ini nggak lama karena saya harus pulang ke Kupang. Ya. Oke, Ibu Wina dari Karena minggu Hongkong. pagi saya balik lagi. Ini ada yang dari Hongkong nih, Pak Joni. Ya. Oh, mana? Bu Wina. Siapa dari Hongkong? Salam Pak Joni, saya. Ya ampun, Ibu Wina. Gimana, Bu? Saya. Iya, silakan. Ini Pak, saya terberkati sekali karena ya kita itu harus maksa diri untuk mencintai Tuhan sampai saya itu memburu sampai ke Home Nusantara 5. Iya, karena sangat haus sekali gitu Luar ya. biasa. Namanya kalau haus itu penasaran terus, memburu nggak tahu di Mantap. mana sampai Bapak Eras, di mana khotbahnya, di mana semua sudah aku dengerin. Pak Joni Kilapung juga di Surabaya, di mana ya sudah aku dengerin. Jadi memburu. Jadi seperti itu, seperti masih Luar biasa ini. haus gitu. Iya, jadi Bapak Erik ngasih link gitu kalau ada waktu saya ke sini, tapi nanti kan di Hong Kong Macau itu ada menara doa di malam setiap hari gitu. Jadi nanti saya keluar duluan gitu loh. Iya, terima kasih Pak Joni. Sama-sama, Bu Wina. Ya, tuh semangatnya Bu Wina tuh ya. Kita nggak boleh Iya, kalah ya. sama-sama. Ini juga ada Bu Lisa Chen dari Taiwan. Bu Lisa ada yang mau Wah, Bu disampaikan? Liza ada ternyata. Ya, Mana Bu Liza? Bu Lisa. Halo, maaf ya saya nggak bisa buka kamera seperti Ya, luar. nggak apa-apa. Terima kasih. Maaf ini baru pertama kali saya ikut sini. Terima kasih Pak Joni, berkati. Ya, ada yang mau ditanyakan Bu Lisa? Untuk sementara nggak ada Pak, terima kasih. Oke, nggak apa-apa. Kamu Nik? Biasanya kamu Nik udah punya catatan banyak nih. Habis ini dia posting dengan catatan-catatannya. Apa? Rangkuman. Ya, malam Pak. Saya mau bertanya. Ya, tadi kan Bapak ada bilang ya, kalau nggak salah, kita
harus mengerjakan kebenaran yang walaupun itu bukan tanggung jawab kita. Itu maksudnya seperti bagaimana ya, Pak? Tuhan, pekerjaan Tuhan. Ya, Mengerjakan pekerjaan Tuhan yang ya. Pertanyaannya, pertanyaannya maksudnya seperti bagaimana itu, Pak? Mengerjakan pekerjaan Tuhan yang semestinya bukan tanggung jawab kita. Maksudnya seperti gimana tuh, Pak? jadi misalnya ada orang-orang yang memang Tuhan tempatkan di sekitar kita, tidak perlu, itu bukan tanggung jawab kita untuk menanggung penderitaannya. Tetapi kita bilang, Tuhan, aku mau menanggung, aku mau mengambil bagian. Karena Tuhan tidak pernah paksa kita kan sebenarnya. Mungkin kita sudah mengerjakan tanggung jawab kita dan keluarga kita. Tapi ada orang-orang seperti Paulus, dia menanggung lebih. Kalau kita baca Paulus punya bahasa itu, dia menanggung lebih daripada yang lain. Paham ya? Itu kelasnya udah beda. Dan saya mau ke situ. Karena hidup cuma sekali, kalau bagi saya. Dan itu mempercepat kesempurnaan saya. Itu caranya. Itu seperti anak 10 12 tahun. Anak 12 tahun. Jadi anak 12 tahun tinggal dengan orang tua lengkap sampai 20 tahun. Tapi ada anak 12 tahun, ketika 12 tahun, papa mamanya meninggal. Nah, yang lengkap ini pasti papa mamanya masih melakukan tanggung jawab dia kan? Betul ya? Anak ini ya bertanggung jawab aja atas apa yang ada dalam yang dia harus kerjakan. Tapi kalau dia kehilangan orang tua, dia harus menanggung lebih daripada anak 12 tahun seusia dia, betul? Dia harus mengerjakan lebih. Dan pasti kedewasaan akan lebih cepat dari anak yang sudah ditinggalkan orang tua dibanding dengan anak yang lengkap orang tuanya. Kenapa? Masih dikerjakan oleh orang tua yang lengkap. Paham nggak? Kira-kira. Anda mau pilih yang mana? Moni yang mana, Moni? Mungkin masih peralihan nih, Pak. Saya tantang kalian, usia dunia ini kan akan berakhir. Usia bumi sudah menjelang, sudah malam ini, sudah berakhir. Kita harus bekerja keras, harus makin ekstrim. Keluar dari zona nyaman, tidak boleh ada lagi program me time. Semua untuk Tuhan yang kita kerjakan, pastikan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, semuanya kita kerjakan buat Tuhan. Tidak ada agenda untuk diri sendiri. Nah, itu yang Tuhan cari, orang-orang seperti itu. Harusnya begitu. Siap, Monik? Iya, Pak. Terima kasih, Lius, Pak. sudah siap, Lius. Ya, karena kita ada yang kasih pernyataan, Pak ya. Kita ini sebenarnya nggak perlu berjuang lebih, kita hanya bertahan hidup di bumi ini. Ya setengah benar sih ya, gitu, setengah benar ya. Kalau kita nggak pakai suara kebenaran, itu jadi bahaya. Tapi kalau kita pakai suara kebenaran, yang Tuhan Yesus maksud dengan asal ada makanan pakaian cukup, artinya kan ini jadi bahaya juga ya. Karena di GSKI kan, wah kalau gitu kita nggak usah maksimal, kita udah cukup. Yang penting kita udah ada makanan pakaian, udah kita nggak usah jadi atasan atau nggak usah punya karir bagus. Nah, ini yang jadi bahaya gitu. Padahal yang dimaksud adalah apa? Kalaupun kita bisa sukses, kita nggak menaruh kesuksesan kita, tapi kita tahu kita kalau udah cukup, kita pasti akan mencukupi orang lain. Nah, orang lain di sini biasanya banyak orang gini, Pak Joni. Orang lebih milih kadang-kadang ya, ada yang hatinya tuh saya bilang sih sedikit picik itu. Dia merasa kayak, wah keluarga saya memang banyak nyusahin, tapi saya lebih senang nolong orang lain dibanding nolong keluarga. Nah ini gimana, Pak? Bukannya harusnya kita nolong keluarga dulu ya, keluarga terdekat dulu, baru orang lain ya. Tapi kadang kalau ada keluarga yang nyusahin, kita malas nolong, itu gimana ya? Iya, jadi kita tidak salah menolong keluarga dulu ya, itu nggak salah. Tetapi untuk menolong orang yang lain kan itu keputusan kita ya. Tetapi jangan sampai kita menolong orang lain terus kita abaikan keluarga, itu salah. Pastikan kita menolong keluarga, dan kalau kita bilang Tuhan, aku mau tanggung jawabku, aku memperluas. Aku mau menanggung lebih banyak orang, lebih luas daripada keluargaku sendiri. Pasti Tuhan kasih kemampuan. Tapi kalau kita tidak pernah meminta, Tuhan akan kasih. Kenapa? Itu kan kesediaan kita sebenarnya. Harus menjadi kesediaan kita. Nggak bisa cuma keputusan, aku bersedia Tuhan. Dan pasti dalamnya ada pengorbanan, betul? Pasti. Nggak ada orang yang menanggung
menanggung beban tanpa pengorbanan, nggak ada. Pasti dengan pengorbanan. Dan ini yang tidak semua orang mau. Dan pengorbanan itu nggak harus selalu tentang uang ya Pak ya. Oh enggak. Kadang kita misalnya kita bekerja nih ya kan ya. Oh kita mungkin bantu orang dengan kita kerja sama orang walau kita nggak dibayar lebih. Tapi kita nggak bikin itu, yang penting kita bisa membantu orang banyak itu dengan pekerjaan kita. Itu juga bisa kan ya, membantu orang ya. Dengan skill kita gitu ya. Betul sekali. Karena kita punya banyak hal kan. Ada uang, ada waktu, ada tenaga, pengalaman, skill, ada jaringan, ya kan? Macam-macam. Nah, ini sebagai contoh ini, Bu Kristina Kukar. Bu Kristina. Nah, ini Bu Kristina ini banyak membantu anak-anak di rutan, walaupun kadang yang beda agama atau apapun dengan kasus-kasusnya. Ini pasti banyak yang bisa di-sharing. Coba Bu, di-sharing. Ada pengalaman baru apa nih dalam baru-baru ini? Pasti biasanya banyak nih, Bu. Bisa dengar suara saya ya, Pak? Bisa dengar. Oke. Pak, dengan Bapak yang sampaikan tadi sangat berberkati, dan saya memang pendamping perempuan dan anak dari pemerintah CP3 kan begitu Pak. Betul, perlindungan anak gitu. Dan harus selalu memang saya dituntut untuk membantu begitu Pak. Kadang-kadang ada juga rasa lelah. Maklum, kadang-kadang kita ini kan kami relawan tentu kan hanya berkata terima kasih mereka. Gimana kira-kira menurut Bapak, ini kasus yang terbaru ini ada anak 2 yang dilecehkan Pak, dan dia selalu tidak bisa mengakui, tidak mau mengakui, dan polisi kan butuhnya itu ada pengaduan, otomatis 2 bukti, pengakuan dan ada visum. Kalau cabul itu kan Pak tidak bisa dibuktikan ya. Kalau leceh kan kita ada visum gitu. Jadi kadang-kadang saya kebingungan dengan menghadapi orang. Kadang-kadang saya menghadapi orang yang tidak seiman dengan kita. Ini kadang-kadang saya down Pak. Makanya saya sempat minta nomornya Bapak ke Kak Monik, dan saya belum sempat calling Bapak. Kadang-kadang saya down sekali karena polisi kan butuh bukti gitu. Jadi, dan ini anak usia 14 tahun mau saja disetubuhi oleh orang 10 dalam semalam. Orang tuanya berkata, saya sudah maksimal Bu. Gitu. Kadang-kadang saya down Pak. Gimana sih cara menghadapi yang bukan seiman ini? Kalau susah kita Pak. Tapi lebih ke saya selalu, ya sudahlah Tuhan kasih saya hikmah. Dan ini ada 3 kasus yang lagi saya tangkap, yang lagi saya dampingi. 2 pencabulan, 1 pelecehan. Dan pelecehan ini dari proses. Pencabulan ini yang susah dibuktikan. Karena orang tua, saya lihat dia dengan bercerita, ada kebohongan, dan dia tidak bisa memberikan edukasi ke anaknya, dan dia selalu menyalahkan anaknya. Ini anak tidak bisa diatur Bu, begini. Ini di dunia yang tidak kenal Tuhan. Tapi tidak kalah ngerinya lagi yang dia menyebutkan pun nama dia adalah anak Tuhan yang kenal Tuhan pun masih banyak yang seperti itu. Menurut Pak Joni, saya harus seperti apa? Iya, yang pertama Bu, kita tidak bisa melakukan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Itu pasti Tuhan juga tidak akan mungkin memaksa kita. Artinya, kita kalau misalnya kita tidak memiliki pengetahuan, bukti-bukti kan kita tidak bisa melakukan hal-hal yang lebih daripada yang kita tahu. Nah, lakukan tanggung jawab, pengumpulan bukti-bukti, ya, tetapi Ibu harus bicara dari hati ke hati kepada orang tua dulu, Bu. Ibu sudah bicara dengan orang tua hati ke hati, seperti apa, dengan anaknya? Itu tadi Pak, dia selalu pembenaran ya. Ini orang tuanya terlalu ngutang lah, inilah, itu gitu. Memang selalu imbasnya. Dari keluarga sih Pak, yang saya lihat selalu dari keluarga ini tidak ada anak-anak yang bermasalah ini kan selalu orang tuanya sibuk dengan kesibukan sendiri dan kurang perhatian sama anak Pak. Begini Bu, kalau memang orang tua juga tidak terlalu serius menyelesaikan kasus ini, kita tidak bisa bertindak kan Bu? Benar nggak Bu?
Karena kan orang tua punya hak dan anak juga punya hak. Sedangkan kita hanya pendamping toh, kita melakukan pendampingan kan. Nah, tetapi setelah kita berdoa, kalau saya lebih fokus kepada bagaimana kita menyelamatkan anak ini dulu, Bu. Jadi fokus ke situ aja, karena memang bukti-bukti belum terkumpul kan, belum ada ya bukti baru. Nah, fokus aja melayani dia, benar nggak Bu ya? Jadi fokus melayani dia aja, karena kalau anak mengalami pelecehan, pasti dia mengalami gangguan kan, benar nggak Bu? Dia akan mengalami gangguan. Itu yang kita fokus itu aja. Jadi untuk penyelesaian secara hukum nomor 2 aja Bu, jangan diganti, jangan difokus hukum nomor 1, lalu untuk menangani penyembuhan jiwanya itu nomor 2, salah. Penyembuhan jiwanya nomor 1, nanti sambil kita mencari bukti-bukti baru, ya. Dan kalau anak remaja ini, Bu, anak remaja ini kita tidak boleh mendesak dia. Ya, tidak Pak. Ya. Kita hanya jadikan dia sebagai teman, Yep. dan sebagai sahabat dia. Kalau Ya. kita jadikan dia sudah lihat kita sebagai sahabat, dia akan terbuka sampai sekecil-kecilnya. Ya begitu. Jadi peran kita sebagai sahabat, bukan sebagai pendamping hukum, pendamping untuk membantu dia dalam hal penyelesaian hukum. Jangan. Sebagai teman dia aja, sahabat. Jadi rubah kita punya cara, kita punya peran. Saran saya paling itu, Bu. Thank you, Bu ya. Oke. Ya, terima kasih Pak John. Itulah yang sudah saya lakukan karena tapi kan kadang-kadang polisi itu mendesak pendamping itu Pak. Bisa nggak sih? Kadang-kadang kita kan kewalahan Pak. Karena mereka kan pengen cepat. Sedangkan kita kan karena kita sudah tahu kebenaran. Biarpun kita tidak seiman, kita kan setidaknya menunjukkan ini loh agamaku, ini loh hidupku. Begitu sih Pak John. Thank you. Kita jangan ikut polanya polisi, karena kita kan juga harus mengedukasi polisi juga dengan nilai-nilai kita. Siap Pak Joni. Terima kasih Pak, yang berkati. Ya, thank you. Sama-sama. Silakan Lius. Ya, ini sama Pak ya, nggak polisi, nggak kita ya, orang Kristen ya. Pengen selalu cepet-cepet ya. Pengen cepat masalah selesai. Tapi kalau ditanya, pengen cepet kayak LB3 nggak? Nanti dulu, itu pengen panjang. Kalau masalah pengen cepet selesai gitu. Tapi dibawa ke LB3 nggak mau cepet-cepet. Itu, aduh, orang Kristen gini ya. Gitu. Kalau tanya, ayo masalah mau cepet nggak? Iya Tuhan, aku mau masalahku cepet selesai gitu. Ya udah kalau gitu, ayo kita cepet-cepet ke LB3. Oh nanti dulu. Loh kenapa gitu? Padahal di LB3 nggak ada masalah loh. Tapi kita nggak mau ke sana ya. Oke, yang lain? Kadian? Nah, karena Kadian nih. Kadian ada? Kita tinggal 7 menit ya, Lius. Karena saya setengah 9 saya jalan. Ya, tinggal 7 menit lagi. Ya, ini belajar dari kisah Bu Christina ya. Orang tua memang zaman sekarang ini agak sulit menjadi teman buat anak-anak ya. Kita hanya sebagai penuntut kadang-kadang. Ini akan jadi masalah ini. Jadi menuntut anak harus bisa ini, harus bisa pinter, harus bisa segala-galanya gitu. Padahal kita lupa mereka anak kecil yang bertumbuh ya. Nah mungkin Kak Herlin sebagai guru anak-anak nih, gimana menghadapi anak-anak, ada yang dipaksa nggak nih di TK-TK nih? Kak Herlin bisa sharing? Kali susah aja. Ya, shalom Pak Joni. Terima kasih untuk sharing yang luar biasa. Silakan. Kalau untuk berbicara untuk anak-anak ya semua butuh. Skill butuh, pengorbanan butuh, semuanya butuh. Tenaga butuh, kesabaran juga butuh. Semua dibutuhkan gitu ya. Tapi seperti tadi yang di-sharingkan oleh Pak Joni, tidak ada orang yang menanggung beban tanpa pengorbanan. Jadi kalau mau udah memutuskan menjadi orang tua, memutuskan menjadi guru TK, ya pengorbanannya semuanya. Mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, pikiran, dan apapun yang ada pada kita. Tidak ada, karena kan kita melayani anak-anak juga melayani Tuhan. Melayani Tuhan, yang kita pandang adalah Tuhan. Bagaimana membawa anak-anak ini memiliki pengenalan yang benar akan Allah yang benar, yang udah kita kenal gitu ya. Walaupun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, suku yang berbeda-beda, tujuan kita hanya satu. Kita rindu anak-anak ini mengenal Tuhan, mengenal Kristus.
yang diutus oleh Allah Bapa untuk kita semua gitu kan. Jadi tidak gampang mengarahkan seperti tadi anak umur 5 tahun di TK itu umur dari 3 tahun ada yang KB gitu, bahkan 2,5 tahun masih ada, sampai umur 6 tahun itu melihat permen pengen permen, ini melakukan sesuatu itu sesuai dengan ingin mereka, sesuai dengan keinginan mata, tetapi kita mau belajar bersama-sama, itulah anak-anak. Nah sekarang kita yang dewasa, apa yang mau kita korbankan untuk menyempurnakan pengetahuan kita tentang Tuhan. Itu sih yang saya tangkap malam hari ini. Jadi yang sudah jadi orang tua, yang jadi pengajar, guru TK, di sini juga ada Miss Cahaya, guru TK juga. Kita mau belajar bersama-sama karena seringkali kita diberikan tugas, diberikan tanggung jawab yang sebetulnya secara secara kemampuan bukan ranahnya kita. Tetapi asal kita mau menanggung beban itu, asal kita bersedia. Itu tadi ya Pak Joni, bersedia atau tidak, atau mau karena dipaksa. Kan kadang-kadang ada bahasa seperti ini. Bisa ya? Oh, itu kadang-kadang mau menolak kata-kata seperti itu kira-kira dosa nggak sih kita gitu ya kan? Saya nggak bisa, kita udah bilang bisa. Bisa lah gitu. Kira-kira saya mau nanya dulu nih Pak John, kita diperintahkan melakukan sesuatu atau diperintahkan untuk membuat sesuatu dan kita tolak, bukan tolak karena memang itu kita tidak mampu menjalaninya dan tidak mungkin mampu tapi belum bersedia gitu ya. Selalu ada kata-kata seperti ini, bisa ya, bersedia ya, begitu. Kira-kira dosa nggak kalau menolak Pak? Sementara menurut kita tidak mampu dan kita mungkin tidak punya waktu untuk itu, gitu. Iya, kita tidak bisa juga menerima kalau kita tidak punya waktu untuk itu. Karena yang namanya kesediaan itu berarti harus ada yang berhubungan dengan bukan cuma kesediaan dalam hal menerima, tetapi kesediaan dalam hal mengerjakan. Nah, waktu mengerjakan itu kan harus ada waktu yang dikorbankan. Ada tenaga yang dikeluarkan. Ada pemikiran yang difokuskan untuk bagaimana mengembangkan misalnya tanggung jawab itu, bagaimana menyelesaikan setiap permasalahan dalam tanggung jawab itu, bagaimana supaya ini bisa berjalan. Nah, itu banyak hal. Tetapi begini, kadang-kadang kita bilang kita tidak punya waktu karena kita tidak memiliki kemampuan time management skill. Nah, jadi kalau saya sering lihat orang bilang tidak bersedia karena memang waktunya kurang, karena memang sebenarnya ya walaupun tidak semua ya, banyak yang memang karena dia itu tidak bisa membagi waktu dengan baik. Time management skillnya itu bermasalah. Jadi lebih banyak waktu nonton, main game. Saya kan kemarin ke Singapura baru balik tadi. Nah, jadi jadi waktu di pesawat itu rata-rata orang itu main game. Rata-rata orang main game. Saya pergi, balik lagi ke Jakarta lagi, rata-rata orang main game. Di bandara menunggu lagi, orang main game. Waduh. Jadi orang itu mengisi waktu untuk hal-hal yang menghibur dan sebenarnya ini kebodohan semua. Bukan kita bilang dia itu jahat ya. Oh enggak, itu bukan kejahatan. Tapi itu adalah standar gaya hidup yang bukan standar kita sebenarnya. Orang-orang yang sedang berjuang menjadi serupa dengan Yesus. Jadi Anda ini harus tahu, walaupun di usia Anda banyak orang hidup mungkin seperti itu, tapi kita harus tahu, kita tidak boleh sama dengan mereka. Nggak boleh sama. Nah, yang saya lihat adalah, kita pengen sama dengan mereka, tapi pengen belajar suara kebenaran. Curiosity-nya kuat. Keingin tahunya tinggi untuk belajar tentang suara kebenaran. Tapi gaya hidupnya sama. Ngerti nggak maksud saya? Itu yang saya lihat. Jadi ya namanya keputusan perubahan itu kan harus disertai dengan pengorbanan. Bahwa Anda nggak boleh sama. Nah, kesediaan kita itu untuk menerima tanggung jawab itu memang harus betul-betul
diimbangi dengan kemampuan manajemen waktu. Kadang-kadang kita enggak punya kemampuan sebenarnya untuk memanage waktu. Bukan karena kita terlalu sibuk, bukan karena kita banyak tanggung jawab, enggak. Saya sudah lihat, ya. Jadi harus disertai dengan kemampuan manage waktu supaya kita mengerjakan pekerjaan Tuhan itu secara maksimal, dan bukan cuma satu. Mungkin kapasitas kita Herlin 7, tapi kita baru kerjakan 2. Tapi karena sudah diisi dengan berbagai macam hal kegiatan yang lain yang tidak mendukung kita untuk menyelesaikan pekerjaan yang Bapak kerjakan, akhirnya yang 5 kita nggak kerjakan sepanjang hidup. Oke, demikian ya, Lius. Ya, oke. Karena waktunya sudah habis, Pak Joni mesti istirahat. Ya, terima kasih Pak Joni waktunya. Mungkin bisa tutup kita dalam doa. Ya, kita tutup dalam doa. Pak Joni bisa pimpin. Oke. Tutup. Kita berdoa ya. Bapak Elohim Yahweh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak. Kami sudah sharing. Hamba-Mu sangat terbatas. Roh Kudus menyempurnakan setiap apa yang hamba sampaikan. Berkati home ini Bapak. Berkati Lius dan teman-teman Monik yang mengorganize komunitas ini. Biar lewat komunitas ini setiap orang berjumpa dengan Tuhan. Setiap orang bertumbuh dalam cinta kasih kepada Tuhan, kesucian, ketaatan kepada Allah, dan ikut menjadi penanggung bersama pekerjaan Tuhan dan keselamatan generasi yang Tuhan percayakan kepada kami. Biar lewat home ini banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Kami akhiri home ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan berkatilah kami Bapak di akhir pertemuan kami. Mari angkat tanganmu dua-dua, angkat hatimu, terimalah berkat Tuhan, berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, pertolongan, perlindungan, persekutuan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai kita mulai malam ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput kita orang-orang saleh untuk pulang ke langit baru, bumi yang baru, memerintah bersama Kristus di kerajaan surga sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom.